Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian bahasa saya yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode dalam Interaksi Siswa di Lingkungan Sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Robi Rama Saputra, NIM 2303010080. Adapun pembahasan pertama itu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara multibahasa sehingga sering menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan munculnya fenomena alih kode dan campur kode termasuk di lingkungan sekolah. SMP Negeri 7 Pinang memiliki siswa dari berbagai latar, berbagai etnis seperti Melayu, Jawa, Bugis, Tionghoa, sehingga interaksi mereka memperlihatkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa daerah, bahkan bahasa Inggris secara bergantian. Fenomena tersebut menarik dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai perilaku berbahasa siswa serta menjadi masukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang berikut adalah identifikasi masalah. Pembahasan singkat. Dengan cara pembahasan singkat, pembahasan yang ditemukan yaitu terjadi kontak bahasa antar siswa. Siswa sering melakukan alih kode dan campur kode. Bentuk alih kode dan campur kode belum terdokumentasi. Yang berikutnya, fungsi penggunaan bahasa belum diketahui secara jelas. Faktor penyebab penggunaan kedua fenomena tersebut belum diteliti secara mendalam. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah penelitian ini berusaha untuk menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk alih kode, bagaimana bentuk campur kode, berikutnya apa fungsi alih kode dan campur kode, apa faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode. Tujuan penelitian ini susun dengan rumusan masalah penelitian tujuan untuk mendeskripsikan bentuk alih kode yang digunakan siswa, menjelaskan campur kode yang muncul dalam percakapan, mengidentifikasi fungsi penggunaan kedua fenomena tersebut, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan alih kode dan campur kode. Melalui tujuan tersebut, diharapkan peneliti mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai perilaku berbahasa siswa SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Berikutnya, itu adalah landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik sebagai landasan utama karena sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dalam kajian ini, bahasa dipandang sebagai bagian dari interaksi sosial sehingga di pilihan bahasa dipengaruhi oleh situasi komunikasi dan lingkungan penuturnya. Alih kode merupakan perpindahan penggunaan satu bahasa ke bahasa lain akibat perubahan situasi ataupun lawan bicara. Misalnya, siswa berbicara menggunakan bahasa Indonesia, kemudian beralih menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan teman yang berasal dari etnis Melayu. Campur kode berbeda dengan alih kode. Campur kode terjadi ketika penutur tetap menggunakan satu bahasa utama, tetapi menyisipkan kata atau frasa atau ungkapan dari bahasa lain. Misalnya, siswa mengatakan tugasnya sudah finish. Tugasnya sudah finish atau belum. Kata finish merupakan unsur bahasa Inggris yang disisipkan dalam bahasa Indonesia. Berikutnya adalah faktor penyebab alih kode dan campur kode. Menurut Hoffman dan Suito, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang melakukan alih kode dan campur kode. Faktor pertama adalah lawan bicara. Seseorang akan menyesuaikan bahasa yang digunakan agar komunikasi menjadi lebih nyaman. Faktor kedua adalah topik pembicaraan. Topik tertentu terkadang lebih mudah dijelaskan menggunakan bahasa tertentu. Berikutnya, faktor ketiga adalah faktor identitas. Identitas sosial dan solidaritas kelompok. Penggunaan bahasa daerah sering dilakukan untuk menunjukkan rasa kebersamaan dengan teman yang berasal dari daerah yang sama.
Selain itu, terdapat juga faktor kebahasaan, yaitu keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia sehingga penutur menggunakan istilah dari bahasa lain yang dianggap lebih tepat. Penelitian dulu juga telah ada, yaitu penelitian sebelumnya telah membahas alih kode dan campur kode dalam berbagai konteks, misalnya pada media sosial, proses pembelajaran oleh guru maupun interaksi siswa. Namun penelitian tersebut memilih fokus dan subjek yang berbeda. Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji interaksi antara siswa SMP Negeri 7 yang memiliki kondisi masyarakat multitenis dan multibahasa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu sekaligus memberikan gambaran baru mengenai fenomena kebahasaan di Kepulauan Riau. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami fenomena bahasa secara mendalam tanpa memberikan perlakuan khusus kepada subjek peneliti. Lokasi penelitian berada di SMP Negeri 7 dengan subjek sekitar 15 sampai 20 siswa yang memiliki kemampuan menggunakan lebih dari satu bahasa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, perekaman, wawancara, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan penggunaan bahasa siswa dalam kehidupan sehari-hari. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan kondensasi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan model Miles, Hartman dan Saldana untuk menjamin keabsahan model kebahasaan hasil dari penelitian digunakan regulasi, member checking, dan serta audit penelitian. Membuat penelitian secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiolinguistik khususnya mengenai fenomena alih kode dan campur kode di siswa SMP. Kemudian selanjutnya secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi guru dalam memahami perilaku berbahasa siswa sehingga strategi pembelajaran bahasa Indonesia dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di kelas. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi. Berikutnya adalah tahap penutup. Kesimpulan penelitian ini merupakan mendeskripsikan secara komprehensif bentuk, fungsi, dan faktor penyebab alih kode campur kode dalam interaksi siswa SMP. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosiolinguistik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi guru, siswa, dan sekolah yang menciptakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik tanpa mengabaikan keberagaman bahasa daerah-daerah yang dimiliki oleh siswanya. Oke. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.